Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai prinsip dasar deteksi dan pengukuran radiasi. Baik, materi pembelajaran hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai sistem pengukuran radiasi, besaran ukuran radiasi, penggunaan alat ukur radiasi, susunan alat ukur radiasi, mekanisme pendeteksian radiasi, dan yang terakhir cara pengukuran radiasi. Baik, kita masuk materi yang pertama mengenai alat ukur radiasi. Di sini apa sih yang dimaksud dengan alat ukur radiasi? Jadi di sini adalah susunan peralatan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi. Deteksi radiasi. Nah, emang apa sih yang mau diukur? Nah, jadi di sini apa sih yang mau diukur? Jadi ada namanya besaran ukur radiasi. Di mana bahwa radiasi adalah perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan medium atau bahan pengantar. Kemudian untuk radiasi sendiri, khususnya yang berbasis nuklir atau inti, memiliki dua sifat, yaitu tidak dapat dirasakan dan dapat menembus bahan. Jadi di sini untuk radiasi yang apa sih yang diukur? Jadi di sini ada namanya kuantitas energi atau dosis radiasi. Baik, untuk yang pertama mengenai kuantitas radiasi, yang dimaksud dengan kuantitas radiasi adalah jumlah radiasi persatuan waktu persatuan luas pada suatu titik pengukuran atau satuannya radiasi per detik kali M kuadrat, seperti itu. Kemudian kuantitas radiasi ini berbanding lurus dengan aktivitas sumber dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber dan sistem pengukur. Seperti yang kalian lihat di gambar, menunjukkan bahwa jumlah radiasi yang mencapai titik pengukuran atau kuantitas radiasi merupakan hanya sebagian saja dari semua radiasi yang dipancarkan oleh sumber. Jadi tidak semuanya ya, hanya sebagian. Oke, kemudian yang kedua ada energi radiasi. Apa sih energi? Radiasi adalah kekuatan dari setiap radiasi yang dipancarkan oleh sumber radiasi seperti kilo, microvolt, atau megahertz volt. Kemudian bila sumber radiasi berupa radionuklida, maka tingkat energi yang dipancarkan tergantung pada jenis radionuklidanya. Kalau sumber radiasi ini berbasis X, maka energi radiasi ini bergantung pada tegangan anoda. Mungkin ini tabel yang menunjukkan energi radiasi dari beberapa radionuklida, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga mengenai dosis radiasi, di mana di sini adalah jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi. Contohnya ronsen, rem, sipel, seperti itu ya. Kemudian dosis sangat ditentukan oleh kuantitas radiasi, jenis, dan energi, serta ada namanya jenis materi yang dikenainya. Kemudian dalam bidang proteksi radiasi, nilai ini atau dosis radiasi ini sangat penting karena langsung dengan efek yang ditimbulkan radiasi pada tubuh manusia. Kemudian untuk NBD atau nilai batas dosis per tahun 50 milisievert, per jamnya 25 mikrosievert. Baik, lanjut mengenai penggunaan alat ukur radiasi, di mana alat ukur radiasi dibagi menjadi dua, untuk alat ukur untuk proteksi radiasi, dan kedua ada namanya alat ukur untuk aplikasi atau penelitian. Yang pertama, alat ukur radiasi untuk proteksi radiasi mengukur intensitas atau dosis radiasi untuk keperluan keselamatan, di mana harus dapat menunjukkan nilai dosis radiasi yang mengenai alat. Jadi di sini lebih cenderung ke pelayanan ya, seperti itu. Karena di sini pokoknya ke keselamatan dari petugas. Kemudian yang kedua, untuk aplikasi dan penelitian, di mana di sini mengukur kuantitas atau energi radiasi untuk keperluan aplikasi atau penelitian. Biasanya ditekankan untuk dapat menampilkan nilai kuantitas radiasi atau spektrum energi radiasi yang memasukinya. Baik, kemudian susunan alat ukur radiasi, ya bisa dilihat ya, di sini ada sumbernya, kemudian detektor, alat penunjang, dan kerja. Jadi di sini radiasi berinteraksi dengan bahan detektor, kemudian interaksinya menghasilkan pembawa muatan, yang kemudian intensitasnya dilakukan pengukuran, sehingga didapatkan nilai dari radiasi yang ada atau yang berasal dari sumber radiasi. Baik, kemudian untuk mekanisme pendeteksian radiasi, di sini detektor radiasi bekerja dengan cara mengukur perubahan yang disebabkan oleh penyerapan radiasi energi radiasi oleh medium penyerap. Kemudian untuk pendeteksiannya yang sering digunakan ada namanya proses ionisasi dan proses sintilasi. Baik, untuk yang proses ionisasi,
Di sini prinsipnya berbasis ionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari ikatannya karena menyerap energi eksternal seperti ini ya ilustrasinya. Jadi dari energi eksternal kemudian terjadi pelepasan elektron. Kemudian energi radiasi diubah menjadi pelepasan sejumlah elektron. Apabila terdapat medan listrik, maka elektron akan bergerak menuju ke kutub positif sehingga dapat menginduksikan arus atau tegangan listrik. Di mana semakin besar energi radiasinya, maka akan semakin besar pula arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Kemudian ada yang kedua yaitu mekanisme secara sintilasi, di mana sintilasi di sini adalah terpancarnya percikan cahaya ketika terjadi transisi elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah di dalam detektor. Bila terdapat kekosongan elektron pada orbit yang lebih dalam. Jadi seperti ini ilustrasi jadi proses sintilasi. Dan juga energi radiasi diubah menjadi pancaran cahaya tampak, ya. Dimana untuk proses sintilasi di sini semakin besar energi radiasi yang diserap, maka semakin banyak percikan cahayanya. Baik, untuk cara pengukuran radiasi, di sini ada dua pengukuran, yaitu ada dua cara, namanya yang pertama cara pulse atau pulse mode, dan cara arus atau current mode. Dimana di sini untuk yang current mode, biasanya dikenakan atau dilakukan pada kegiatan proteksi radiasi, seperti halnya pada survei meter. Kemudian untuk yang pulsa mode, di sini untuk kegiatan penelitian. Baik, untuk yang cara pulsa, di mana di sini mekanismenya adalah radiasi, setiap radiasi yang mengenai alat ukur akan dikonversikan menjadi sebuah pulsa listrik, baik dengan mekanisme ionisasi maupun sintilasi. Bila kuantitas radiasinya semakin tinggi, maka jumlah listrik yang dihasilkan juga semakin banyak, sedangkan semakin besar energinya, semakin tinggi pulsa yang akan didapatkan. Dimana untuk cara pulsa di sini menghasilkan informasi ada dua macam, yaitu yang pertama ada jumlah pulsa dan tinggi pulsa listrik. Kemudian untuk cara mengkonversikan radiasi menjadi pulsa listrik dibutuhkan waktu tertentu, yang di sini dipengaruhi oleh jenis detektornya. Dimana untuk cara pulsa ini tampilannya dalam angka ya, tampilan untuk informasinya. Baik, kemudian untuk yang kedua yaitu cara pulsa atau pulse mode. Maaf, di sini untuk kelemahan dari cara pulsa yaitu adanya kemungkinan tidak tercacahnya radiasi karena kecepatan dari konversi. Untuk dapat mengubah sebuah radiasi menjadi sebuah pulsa listrik dibutuhkan waktu konversi tertentu. Jadi ini kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pengukuran radiasi menggunakan cara pulsa. Baik, untuk yang kedua yaitu cara arus atau current mode. Di sini mekanismenya adalah radiasi yang memasuki detektor tidak dikonversikan menjadi pulsa listrik secara satu persatu, melainkan rata-rata dari akumulasinya dalam konstanta waktu tertentu, di mana dipresentasikan sebagai arus listrik. Semakin banyak kuantitas atau energi radiasi persatuan waktu yang memasuki detektor akan semakin besar arusnya. Di mana untuk informasi cara arus ini atau cara pengukuran radiasi ini adalah intensitas radiasi yang sebanding dengan perkalian jumlah pulsa tingginya. Untuk tampilannya berupa jarum. Ya, seperti ini ya gambaran dari cara arus di dalam pengukuran radiasi, di mana I arus listrik yang dihasilkan oleh detektor. Untuk ini untuk Q-nya adalah jumlah muatan listrik ya. Sedangkan T adalah waktu. Kemudian untuk kelemahan dan keunggulan ya, keuntungan dari cara arus, yang pertama kelemahan ketidakmampuannya memberikan informasi dari setiap radiasi. Kemudian untuk keuntungannya proses pengukurannya lebih cepat dibandingkan dengan cara yang pertama atau cara pulsa. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa ada sedikit kalimat yang bisa memotivasi kalian. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi nanti di next video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.